Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik pada kuliah analisis kelayakan usaha. Kita mulai dengan pendahuluan. Analisis kelayakan usaha ini sering juga disebut feasibility study. Jadi kalau adik-adik menemukan istilah feasibility study di literatur lain atau di tempat-tempat lain, maka itu adalah analisis kelayakan usaha. Apa tujuan kita melakukan analisis kelayakan usaha atau feasibility study ini? Tujuannya yang pertama adalah menilai potensi ketercapaian tujuan. Jadi kan kita kalau mau buka usaha itu tentu ada tujuan yang ingin kita capai. Ya, yang sudah pasti tujuan yang paling ingin dicapai adalah mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit atau benefit dari usaha tersebut. Nah, tujuan kita melakukan feasibility study adalah kita untuk menilai potensi sejauh mana tujuan itu bisa kita capai. Atau apakah tujuan itu memang bisa dicapai atau tidak. Apakah usaha yang akan kita buka ini bisa menghasilkan pencapaian tujuan, menghasilkan keuntungan sebagaimana yang ingin kita harapkan. Yang kedua, menilai potensi peluang. Nah, dari sini kita bisa menilai ini nanti kalau usaha ini sudah dibuka, sudah berjalan, peluang-peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan. Baik untuk keberlangsungan usaha kita maupun untuk pengembangan usaha kita ke depan. Berikutnya adalah menilai potensi hambatan. Ya, kita maklumi bersama, tidak mungkin ada usaha yang tidak ada hambatan. Setiap usaha pasti ada hambatannya. Nah, sekarang adalah apakah kita ingin hambatan itu menjadi kejutan, surprise, yang tiba-tiba muncul saat kita sedang menjalankan usaha, atau kita ingin hambatan itu bisa kita nilai dari awal. Bahkan sebelum dia muncul kita sudah bisa prediksi, sehingga kita bisa menyusun langkah-langkah untuk mengatasinya. Nah, inilah tujuan feasibility study ini untuk menilai potensi hambatan yang mungkin timbul. Nah, tujuan ini semua adalah untuk mencegah kerugian. Ya, tentunya tadi kita semua ingin kalau kita buka usaha, kita ingin untung, kita ingin mendapatkan benefit, dan kita tidak ingin rugi di situ. Nah, jadi secara ringkas, tujuan dari feasibility study adalah untuk bisa mencapai keuntungan dan bisa mencegah kerugian sebelum usaha itu kita mulai. Apa-apa saja aspek yang harus dikaji dalam feasibility study? Yang pertama aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan dan pembiayaan, aspek teknis operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial dan dampak lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Aspek hukum. Aspek hukum ini wajib dipenuhi. Ya, kita sudah maklumi bersama. Yang namanya hukum itu tidak ada tawar-menawar, wajib dipenuhi, wajib dipatuhi aspeknya. Apa saja aspek hukum? Yang pertama di situ mencakup identitas usaha. Nah, identitas usaha itu harus jelas. Kita buka usaha apa? Klinik. Kalau klinik apa? Klinik pratama, klinik utama, klinik kecantikan, klinik dengan layanan khusus, atau kita buka rumah sakit. Jadi itu harus diperjelas jenis usahanya apa. Nah, termasuk di situ adalah cakupan usahanya. Usaha yang kita artinya yang kita jual itu apa? Ya kalau klinik berarti kan kita jual jasa. Jasa-jasa apa saja yang kita sediakan di situ. Nah, kemudian pelaku usaha. Pelaku usaha itu artinya ownernya siapa, direkturnya siapa, itu harus jelas. Dan kemudian nantinya dalam perjalanannya karyawannya siapa saja, itu harus jelas. Karena itu nanti akan berkenaan dengan aturan-aturan hukum yang menyangkut tentang penggajian, contohnya saja UMR, upah minimum regional. Nah, ini kan aspek hukum. Kita harus tahu sebelum kita buka usaha, berapa minimal
upah atau gaji yang harus kita bayarkan kepada karyawan kita nantinya. Apakah itu akan mendukung atau bahkan akan menghambat pendapatan keuntungan dari usaha kita. Nah, itu harus kita nilai gitu, dari awal. Harus kita lakukan analisis dari awal. Dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan identitas usaha. Berikutnya peraturan setempat. Ini kita harus kaji karena beda daerah, apalagi sekarang kita dengan otonomi daerah, beda aturan. Jadi ada aturan perda atau kalau di Aceh namanya kanun. Jadi ada peraturan wali kota kalau yang di Banda Aceh, atau kalau yang di kabupaten ada peraturan bupati gitu, perwal, perbuk. Nah, dan ada yang namanya peraturan lingkungan setempat. Nah, itu juga kita harus analisis di awal. Karena ada beberapa, kalau di Jawa mungkin namanya RT RW, kalau di Aceh gampung, desa, kemudian di bawahnya ada dusun atau lorong. Nah, itu nanti dia mungkin ada mengenakan retribusi kutipan. Misal di sebuah gampung atau sebuah desa itu ada kesepakatan bahwa apabila ada usaha yang dibuka di situ, maka ada retribusi keamanan atau kebersihan gampung sebesar sekian rupiah per bulan kah? Biasanya per bulan. Jarangnya per tahun. Ini harus kita analisis. Kenapa? Karena ini berpotensi menjadi peluang atau mungkin berpotensi menjadi penghambat usaha kita mendapatkan keuntungan. Dan berikutnya aspek hukum, dan ini yang harus benar-benar dianalisis, adalah perizinan. Perizinan ini banyak sekali deh. Jadi yang mungkin sering kita dengar adalah izin mendirikan bangunan, kan izin keramaian, izin kebakaran. Jadi itu banyak instansi yang harus kita dapatkan izinnya. Baru kita bisa mendapatkan izin untuk mendirikan usaha itu. Nah, jadi dan instansi-instansi itu juga nantinya saat usaha kita berjalan, dia ada yang melakukan pengecekan, ada yang melakukan monitoring. Itu kalau nggak salah kayak kebakaran. Kebakaran itu kan dia mempersyaratkan untuk sebuah usaha dengan gedung dengan karakteristik gedung seperti apa, dia harus punya alat pemadam api seperti apa. Nah, itu harus dianalisis. Jadi jangan sampai usaha kita nanti malah tersandung hal-hal kecil seperti ketiadaan pemadam api dan sebagainya. Jadi perizinan seperti ini harus dianalisis dan benar-benar dikuasai. Ya, dan benar-benar kita bisa memastikan bahwa oke, kalau perizinan ini bisa kita selesaikan, bisa kita dapatkan, usaha kita apakah akan mendapatkan keuntungan atau malah tidak. Nah, itu. Berikutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Ya, namanya kita usahakan, kita menjual sesuatu. Kalau kita klinik atau rumah sakit, yang kita jual adalah jasa. Siapa pasarnya? Ini menentukan kita menjual apa, di pasar apa. Gitu. Kalau perawatan kecantikan, kita buka klinik kecantikan di kabupaten, di kecamatannya lagi, jauh dari kota, mayoritas pendidikan masyarakat di situ mungkin SD, bahkan mungkin tidak tamat SD, pekerjaan mayoritas petani, jadi memang benar-benar daerah pedesaan yang sangat pedesaan. Kalau kita buka klinik kecantikan di situ, maka mungkin itu bukan pasar kita. Nah, tapi kalau kita buka di kota, ya kan, apalagi kota dengan gairah kehidupan sosialita, itu memang pasarnya di situ. Gitu. Jadi siapa pasarnya? Berikutnya, apa demand-nya? Demand itu adalah apa yang diharapkan oleh pasar dari kita. Nah, ini berkaitan dengan tadi, siapa pasarnya menentukan apa demand-nya. Itu demand rutin, ada juga demand yang sifatnya musiman. Misal, kalau adik-adik buka klinik Pratama misalnya, itu ada musimnya penerimaan penerimaan taruna atau peserta sekolah TNI Polri.
Nah, pada masa-masa itu ada demand pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau demand pemeriksaan kesehatan itu ada juga demand nanti untuk perbaikan kesehatan, apakah itu berkaitan dengan varises, dengan perawatan gigi. Nah, itu ada peningkatan demand pada masa-masa itu memang musiman. Tapi kalau ini bisa kita analisis, kita lakukan feasibility study, sebelum usaha kita mulai, kita bisa manfaatkan peluang ini. Yang mana peluang-peluang seperti ini pasti tidak disadari oleh mereka-mereka yang tidak melakukan feasibility study. Main buka usaha aja. Tiba-tiba ada penerimaan peserta didik TNI Polri misalnya, itu ada demand perawatan gigi yang meningkat pada saat itu. Nah, klinik yang tidak melakukan feasibility study tidak siap. Nah, dia tidak bisa memberikan layanan lebih pada saat itu. Tapi kalau kita sudah melakukan feasibility study dan kita sudah memprediksi peluang itu, tentu kita sudah mengantisipasinya. Kita siapkan alat bahannya, kita siapkan SDM-nya, sehingga pasarnya kita raih ke kita. Oke, nah yang kemudian juga sebesar apa demand-nya? Jadi sebesar apa demand-nya? Apakah demand ini memang bisa kita jawab semua? Ya, misal sehari kita ada demand untuk pasien berobat, ya rawat jalan misalnya, misal 100 pasien. Apakah sanggup kita? Apakah kita punya SDM, alat dan bahan yang bisa memenuhi demand tersebut? Kenapa? Kalau demand tidak terpenuhi, maka disitulah peluang kompetitor, peluang pesaing kita di situ. Tapi kalau demand bisa kita penuhi, nah maka pasarnya punya kita. Nah, berikutnya adalah bagaimana strategi pemasarannya. Kita punya jasa nih, ya kan? Yang kalau kita jual itu bisa untuk menjawab demand-nya pasar. Tapi apakah pasar tahu? Kalau kita pemain tunggal, ya mungkin pasar pasti tahu. Tapi kalau di Banda Aceh aja kompetitornya banyak, ini kan kita apa istilahnya? Ya harus punya pemasaran gitu. Nanti akan ada satu slide saya akan bicara prinsip-prinsip pemasaran. Oke. Berikutnya aspek keuangan. Keuangan dan pembiayaan ya. Nah, ini keuangan dan pembiayaan. Bicara tentang benefit dan cost, untung dan rugi. Ini harus bisa dihitung dari awal minimal prediktif. Metodenya ini ada yang banyak beredar 3 metode selain dari metode-metode yang lain. Itu ada net present value (NPV), internal rate of return (IRR), dan payback period (PP). Nah, juga di sini kita, nah ini kalau untuk 3 ini detailnya adik-adik silahkan baca sendiri. Saya takut tidak cukup waktu untuk kita cover di sini karena ini memang sifatnya matematis dan lebih ke hal-hal ekonomi. Bisa dibaca atau bisa disimak penjelasannya secara video misalnya di YouTube dan sebagainya. Maaf. Nah, berikutnya aspek keuangan ini juga menyangkut pembiayaan. Yang memodali kita siapa? Dan bagaimana kekuatan modal itu? Apakah continue atau tidak? Ini juga kita kaji di sini. Oke. Berikutnya adalah aspek teknis operasional. Aspek teknis operasional ini apa-apa saja yang dicakup di sini. Yang pertama infrastruktur. Ini infrastruktur ini maksudnya gedung, ruangan. Nah, itu kita analisis. Seberapa besar gedung yang kita butuhkan, berapa banyak ruangan yang kita butuhkan. Peralatan, baik yang habis pakai maupun yang sifatnya dipakai terus-menerus. Termasuk kendaraan. Jadi kalau kendaraan itu kan kendaraannya dipakai terus-menerus, tapi bahan bakarnya kan habis pakai. Nah, ini yang penting kalau kita bicara teknis operasional. Banyak sekali kita melihat pelaku usaha yang hanya memperhitungkan pengadaan teknis, pengadaan infrastruktur, pengadaan peralatan, tapi lupa melakukan feasibility study terhadap utilisasi dan perawatan.
Utilisasi itu maksudnya pemanfaatan. Nah, itu kita harus lakukan visibility study, pemanfaatannya. Pemanfaatan dari infrastruktur, pemanfaatan dari peralatan. Itu semua harus ada nilainya. Ini gedung ini, kontribusi dia terhadap keuntungan kita nanti sebesar apa. Oh, kalau ternyata kontribusinya kecil, oke, bagaimana caranya biar kontribusinya besar? Apakah gedungnya dikecilkan? Atau mungkin gedungnya itu dibuat lebih menarik sehingga bisa menarik lebih banyak pasar ke kita. Nah itu utilisasi. Dan kemudian adalah perawatan. Ini perawatan ini bicara mengenai biaya yang harus dikeluarkan. Nah, jadi kalau kita hanya memperhitungkan pengadaan tapi tidak memperhitungkan perawatan, maka percayalah teknis operasional kita nanti akan menghasilkan pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Sebenarnya bukan tak terduga, tapi kita yang gagal menduga. Nah, itu nggak boleh. Ya. Berikutnya aspek manajemen dan organisasi. Ini bicara mengenai SDM. Sumber daya manusia. Di sini berlaku leadership dan manajemen. Adik-adik ya mungkin mendapatkan materi yang lebih rinci mengenai leadership dan manajemen dari dosen pembimbing yang lain. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan SDM untuk mencapai tujuan. Oke. Jadi kita usahakan nggak mungkin usaha sendiri. Kalau kita usaha sendiri ya buka warung kecil-kecilan sendiri, misalnya jualan pulsa, cuman modal gerobak, terus buka konter pulsa, oke, di situ mungkin tidak butuh leadership dan manajemen. Paling kita hanya memanage diri sendiri. Tapi kalau kita buka usaha kesehatan, ingat ya, medicopreneurship. Kita buka usaha kesehatan, klinik, rumah sakit. Nah, ini kita pasti punya SDM yang harus kita lead dengan leadership dan kita manage dengan manajemen. Ya, yang fungsinya adalah untuk menggerakkan SDM tadi untuk apa? Mencapai tujuan dari usaha kita. Nah, itu. Siapa mengerjakan apa? Jangan tumpang tindih. Jelas. Nah, ini nanti ini akan berpengaruh kepada motivasi kerja. Dan peran dan tanggung jawab. Itu harus jelas. Kita sebagai owner atau mungkin juga merangkap direktur, apa peran tanggung jawab kita? Gitu. Jadi kalau memang yang memberikan layanan, apa tanggung jawabnya? Yang bertanggung jawab terhadap keuangan, apa tanggung jawabnya? Itu kita sebagai yang punya usaha harus menguasai itu, gitu loh. Jadi kita sering mendengar orang buka warkop misalnya. Awalnya bagus, tapi ketika chef mie gorengnya pindah, warkopnya langsung meredup. Ya, artinya apa? Dia sebagai yang punya usaha, ya, tanpa dia sadar mungkin telah menggantungkan kehidupan usahanya pada satu orang. Nah, di saat orang itu nggak ada, maka usahanya pun redup. Nah, ini nggak boleh. Gitu. Ya, ini kita harus bisa melakukan visibility study. Ini seandainya dia yang bersangkutan ini nggak ada. Ya, klinik kita nggak boleh sampai meredup, apalagi sampai tutup. Nah, itu konyol. Gitu. Yang punya kita kok. Gitu. Kita sebagai owner, kok bisa hidup matinya klinik kita ditentukan hanya oleh satu orang atau sekelompok orang yang notabene mereka bekerja untuk kita gitu loh. Nah, berikutnya aspek sosial. Aspek sosial ini bicara mengenai dampak dari dan terhadap masyarakat. Dampak dari masyarakat. Tentunya kalau kita buka sebuah klinik atau sebuah rumah sakit, pasti ada masyarakat sekitar. Di sekitar kita. Ada dampak dari mereka. Contohnya, di depan klinik kita, buka warkop 24 jam. Musim Piala Dunia, dia pasang layar tancap. Nah, klinik kita, klinik rawat inap misalnya. Bayangkan bagaimana kebisingan yang akan ditimbulkan dari tetangga kita tadi itu terhadap usaha kita. Nah, ini harus bisa kita lakukan visibility study ini seperti ini. Okay. Dan juga dampak terhadap masyarakat. Bagaimanapun sebuah masyarakat kalau sudah ada
usaha kesehatan di situ, klinik atau rumah sakit, ya tentunya mereka akan merasakan dampaknya. Ya minimal bisa berobat, itu minimal sekali bisa berobat. Gitu. Tapi kita tidak boleh hanya memperhitungkan manfaat minimal kita terhadap masyarakat. Kenapa? Karena kita sebagai dokter punya tanggung jawab sosial yang diikat oleh sumpah dokter. Nah, ini harus diingat. Sehingga terkadang usaha kita itu kelayakannya mungkin secara ekonomis hanya 90%, tetapi 10% lagi tertutup oleh kelayakan secara sosial. Ini adalah bentuk kontribusi kita, kalau saya bilang bukan kontribusi, ini adalah bentuk pelaksanaan sumpah kita. Jadi ini harus diingat. Nah, jadi jangan sampai ini kan entrepreneurship, mencari keuntungan, pasien nggak bisa bayar, nggak dilayani, nggak boleh. Itu nggak boleh seperti itu. Oke, itu harus di feasibility study, harus dianalisis. Kalau ada pasien yang nggak bisa bayar, bagaimana? Bagaimana apanya? Bagaimana caranya pasien itu bisa tetap dilayani dan klinik tidak sampai bangkrut. Klinik tidak merugi, itu harus bisa. Nah, ini bedanya kita dengan usaha non kedokteran. Kalau hanya entrepreneurship murni, non medicopreneurship, contoh buka warkop. Ya, saya suka pakai istilah warkop karena di Banda Aceh banyak warkop ya. Dan saya juga suka ngopi. Jadi kita buka warkop, datang pengunjung. Nah, dia nggak punya uang. Tapi dia mintanya hazelnut cafe latte misalnya, which is notabene-nya mahal. Ya kita berhak sebagai punya usaha untuk tidak melayani. Tapi kalau kita buka klinik, apalagi di situ ada IGD, lalu ada pasien yang memang emergensi, dan dia tidak mampu membayar atau membayar jasa yang kita berikan. Nah ini kita harus bisa memberikan jasa kepada dia, dan klinik tidak boleh merugi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi itu semua? Itulah feasibility study. Ya contoh realnya adalah kita bisa menganalisis ini di wilayah tempat kita akan bangun klinik ini, kira-kira akan sebanyak mana pasien emergensinya. Jadi misalnya kita bangun klinik itu di dekat persimpangan yang sibuk, kita bisa menganalisis ini kemungkinan akan banyak kecelakaan lalu lintas. Pasien emergensi yang akan sering datang ke sini adalah pasien kecelakaan lalu lintas. Dan kita harus langsung ingat, tidak semuanya mampu membayar. Jadi itu harus kita hitung-hitungan di situ. Oke. Dan ini terakhir adalah aspek dampak lingkungan. Ini terkait juga dengan perizinan yang tadi, karena setiap daerah, setiap kabupaten kota itu punya aturan tersendiri mengenai analisis mengenai dampak lingkungannya. Silahkan adik-adik baca, misalnya kalau di Banda Aceh bisa dicari infonya. Ini kalau AMDALnya Banda Aceh ini bagaimana? Apa-apa yang harus dipenuhi? Oke. Nah ini mengenai marketing tadi deh. Ini yang disebut sebagai 7P, 7P, 7P of marketing. Oke, yang pertama, produk. Apa yang kita jual? Jasa apa yang kita jual? Ini sudah saya sampaikan di awal tadi kan. Apakah kecantikan atau layanan umum? Oke. Dan produk-produk rutin dan produk musiman. Musiman itu kayak tadi. Kita bisa memberikan layanan lebih untuk demand tertentu yang memang hanya ada pada masa-masa tertentu saja. Yang berikutnya price, harga. Nah, harga ini kan kalau kita di klinik atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, price ini memang sudah tercover di klaim BPJS kita, memang ini sudah diatur di situ. Tetapi apakah kita mau 100% pasien kita hanya dari BPJS saja?
Ya enggak dong, ya, bersaing dong. Kita juga punya layanan umum. Nah, di situ price-nya. Price yang menarik pasar. Tidak selamanya harga murah itu menarik bagi pasar. Sebagai contoh orang Aceh. Sebagian orang Aceh itu justru tidak percaya pada barang atau jasa yang ditawarkan lebih murah dari ekspektasinya. Nah, itu kita harus analisis, harus visibility study. Ini ekspektasinya kalau saya berikan layanan ini, ekspektasi dari klien atau pasien saya berapa dia harus membayar. Nah, kalau kemudian kita tetapkan harga jauh di bawah itu bisa-bisa malah menjadi marketing negatif gitu. Berikutnya place. Jadi place ini tempat. Nah, ini kan saya sudah bicara tadi, kita buka klinik apa di daerah apa, di daerah mana, buka klinik apa di daerah mana, buka rumah sakit apa di daerah mana. Jangan nggak nyambung dengan demand daerah sekitar. Yang berikutnya lagi adalah promotion. Saya yakin adik-adik cukup kreatif ya kalau bicara mengenai promotion, tapi harus diingat rambu-rambunya. Nah, ini berkenaan dengan aspek hukum. Ada aturan-aturan untuk mempromosikan usaha kesehatan. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak praktek dokter, itu kalau praktek dokter, praktek umum itu ada aturan-aturan hukumnya, apa-apa yang boleh dipromosikan, apa-apa yang tidak boleh dipromosikan. Nah, ini bedanya kita misalnya dengan pengobatan tradisional, itu nggak ada aturannya. Setahu saya ya, kalau memang ada tolong disampaikan nanti ke saya. Setahu saya kalau pengobatan tradisional itu nggak ada aturannya. Kita bisa promosi bagaimana saja terserah. Nah, berikutnya adalah people. Jadi people ini internal dan eksternal. Internal artinya orang-orang kita, yaitu tadi bicara tentang SDM. Eksternal adalah orang-orang yang merupakan pasar kita, target pasar kita. Nah, ini kalau kita lihat lingkaran tengahnya target market, maka berarti people ini adalah orang-orang yang menjadi target dari pasar kita. Nah, itu tadi kalau kita bicara mengenai medicopreneurship, entrepreneurship di bidang kedokteran dan kesehatan, maka itu ada kelompok-kelompok segmen-segmen pasar yang berbeda-beda. Ya, kelompok usia lanjut, demand-nya akan berbeda dengan kelompok ibu-ibu muda sosialita, misalnya, itu beda banget. Beda lagi demand-nya dengan kelompok, nah itu kalau kita bicara kelompok sosial, ada juga kelompok ekonomi. Gitu. Apakah kita target pasar kita itu kelompok ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah? Gitu. Nah, berikutnya adalah proses. Ini proses ketika klien atau pasien kita mulai dia dari pintu masuk, kemudian mendaftar, mendapatkan layanan, sampai dia selesai, sampai dia pulang, itu semua proses. Itu menentukan apakah dia akan kembali lagi atau dia tidak akan kembali lagi. Dan ingat, dia pasti akan cerita ke orang lain. Mungkin dia tidak kembali lagi, tapi dia menyarankan orang lain, oke, kalau Anda butuh layanan itu, Anda mau berobat itu, silahkan ke klinik itu. Saya puas di sana. Nah, itu. Tapi kalau kesan yang diterima negatif, nah, bisa dibayangkan. Yang terakhir adalah physical evidence. Nah, ini penting, physical evidence. Jadi, kalau ada sederetan ruko, di situ ada warkop, ada tempat fotokopi, ada warkop, tempat fotokopi, toko bangunan misalnya, kemudian toko komputer. Nah, satu pintunya ada klinik kita di situ. Ya, mungkin karena memang kita dengan keterbatasan modal, kita hanya bisa menyewa satu pintu toko di situ untuk kita jadikan klinik. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Atau mungkin untuk kita jadikan tempat praktek misalnya. Ya nggak masalah. Tapi ada bukti fisik yang orang dari jauh udah tahu. Itu deretan ruko itu, di antara deretan ruko itu ada satu pintu klinik di situ. Dari jauh orang udah lihat. Nah, itu kita harus bisa tampilkan. Nah, kalau warkop mungkin ya tergantung warkopnya sih. Ada warkop yang punya physical evidence dalam bentuk warna-warna yang khas. Dari jauh orang udah tahu itu ada warkop itu di situ. Oke.
Kalau toko komputer kan dia biasa pasang iklan-iklan merek komputer gitu kan. Kalau toko bangunan itu biasanya dari jauh physical evidence-nya udah nampak tuh, toko bangunan. Karena toko bangunan tuh biasanya di depan tokonya itu pasti besi-besi bertumpuk-tumpuk atau sak-sak semen bertumpuk-tumpuk, dari jauh udah nampak physical evidence-nya. Nah, jadi yang kayak gini ini yang harus kita perhatikan. Oke, baik. Adik-adik, demikian kuliah analisis kelayakan usaha dari saya. Saya harapkan bermanfaat, dan kalau memang ada kekurangan mohon dimaafkan dan mohon disampaikan kalau ada koreksi. Ya, jadi silahkan bisa melalui Komting ya, untuk menyampaikan ke saya, apakah itu untuk diskusi atau untuk menyampaikan koreksi. Demikian, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.